Tiap aset pemerintah daerah itu jangan menjadi cost center. Ya, kalau cost center itu kan urusannya pengeluaran gitu ya, biaya dan sebagainya. Tapi dia harus menjadi profit center, sehingga punya potensi untuk menghasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam podcast Soan DPRD Kota Cilegon. Masih bersama host yang sama, saya Fitri Ratu. Semoga kabar sobat podcast Soan dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, kita selalu menampilkan sosok dan profil dari anggota DPRD Kota Cilegon. Kali ini narasumber yang luar biasa dan alhamdulillah sudah menyempatkan hadir dan berkenan untuk berbincang-bincang lebih dalam mengenal sosok beliau. Sudah bersama kami Bapak Abdul Gofar, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Cilegon, Dapil 1 dari fraksi PKS. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Fitri. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Ini baru selesai rapat nih kayaknya nih. Iya, barusan rapat dengan direksi PCM yang baru. Tapi tadi sudah ada unsur pimpinan, jadi saya minta izin untuk melakukan podcast ini. Podcast ini luar biasa nih. Ini jadwalnya nggak kalah saing sama pemain sinetron nih kayaknya Pak. Ini cukup bisa membagi kegiatan ya Pak ya? Ya, insya Allah mudah-mudahan dengan constraint waktu yang ketat, mudah-mudahan ini bisa disiasati. Alhamdulillah, ini juga sebagai bentuk sosialisasi ya untuk yang saat ini menyaksikan. Dan mudah-mudahan termotivasi juga dengan ceritanya Pak Abdul Gofar. Amin, insyaallah. Karena mungkin banyak juga yang bercita-cita mengidolakan menjadi anggota legislatif. Nah ini kan banyak juga yang cita-cita. Kalau saya zaman SD dulu nih Pak, cita-cita tuh pasti yang mainstream aja, yang wajar-wajar begitu. Kalau sekarang tuh udah banyak nih Pak, cita-cita pengen jadi YouTuber, pengen jadi konten kreator, nah pengen jadi anggota dewan. Ini siapa tahu salah satu doa yang bisa diijabah Allah ya Pak. Favorit gitu ya. Favorit begitu. Tapi ini sesuai dengan keinginan Pak Ketua Komisi 3 nggak sih Pak saat ini menduduki di DPRD Kota Cilegon? Ya sebetulnya secara umum, karena kebetulan saya punya background sebagai dulu karyawan ya, sebelumnya sebagai karyawan dan kebetulan bagiannya adalah interaksi dengan masyarakat. Saya di bagian Human Resource dan Community Development, sehingga berinteraksi dengan masyarakat. Nah, mudah-mudahan ini sih nggak terlalu nggak terlalu meloncat gitu ya, nggak terlalu meloncat. Ya kebetulan itu yang kemudian saya saat ini ya menekuni bidang ini dengan memaksimalkan kira-kira potensi yang ada. Alhamdulillah. Ini tadi dari karyawan kemudian pindah ke jalur politik. Ini apa karena keinginan dari awal atau memang kecemplung gitu? Sudahlah terlanjur basah gitu atau gimana nih Pak? Ya sebetulnya sejak awal kita sudah punya punya keinginan gitu ya untuk berinteraksi dengan masyarakat secara lebih intens. Kalau dulu di karyawan karena hubungannya dengan community development itu mungkin dari sisi bukan dari sisi kebijakan kan. Nah sekarang ketika kita interaksinya di anggota DPRD, mudah-mudahan salah satunya adalah kita di periode yang lalu mewujudkan lembaga CCSR, Cilegon Community Responsibility, Social Responsibility. Alhamdulillah, ini berarti masuk ke periode kedua ya. Alhamdulillah, ini kepercayaan masyarakat terutama ini luar biasa nih ke Pak Abdul Gofar nih ya Pak. Mudah-mudahan lah. Alhamdulillah nih. Mudah-mudahan target-target ke depan juga lancar ya Pak ya. Amin. Insya Allah. Ini berarti sampai tahun 2024 ya Pak? Ya. Masih kurang lebih 3 tahun berjalan ya Pak ya.
3 tahun berjalan. Nah, ini kita coba akan mengenal sosok lebih dalam, profil. Ini sebelum kita ngomong yang serius-serius Pak, kita ngomong yang santai-santai dulu. Ini kalau berbicara seputar hobi, kemudian mengisi waktu luang, istilah anak sekarang tuh me time ya Pak ya. Biasanya ngapain sih Pak? Ada olahraga favorit kah? Makanan kesukaan? Ya, kalau saya sebetulnya dulu ya ketika masih pelajar, mahasiswa itu ya hobinya olahraga. Ya, pertama kalau di pelajar kita pernah sepak bola, dan di universitas sempat kita jadi satu tim dengan basket karena mungkin orang lihat saya itu betul-betul petinggi katanya. Karena posturnya tinggi. Bukan pembesar gitu. Petinggi ya Pak. Petinggi bukan pembesar. Ya, alhamdulillah dikaruniai potensi seperti ini. Saya punya tinggi sekitar 178 cm ya. Termasuk tinggi nih, kalau main basket insya Allah masih adalah. Iya. Nah, kalau sekarang karena faktor aktivitas ya paling masih sih setiap hari sepekan minimal kita masih bisa. Ya kalau sekarang jogging mungkin nggak terlalu ini ya. Iya. Ya jalan kaki sama aktivitas di rumah juga mudah-mudahan bisa membantu dari sisi mengelola kesehatan kita. Betul, ya. Bergerak begitu ya. Ya. Betul, minimal kita luangkan waktu di sela-sela kesibukan. Olahraga juga penting untuk kebugaran dan kesehatan ya Pak Wakil Ketua. Pak Abdul Ghoffar, nah ini tertarik juga nih untuk lebih tahu begitu. Pak dari dapil berapa Pak? Saya dari dapil 1, Cilegon Cibeber ya. Cilegon Cibeber, wah ini luar biasa nih, mungkin ada konstituennya yang juga menyaksikan podcast kita nih Pak. Amin. Baik, ini biasanya kalau di rumah begitu, biasanya kumpul-kumpul keluarga itu pas weekend saja atau memang biasanya setiap hari juga kalau sudah pulang ngantor kumpul gitu? Kebetulan saya punya 3 anak, ya perempuan semua, yang 2 sekarang sudah mahasiswa jadi di luar kota ya, yang 1 masih kelas 3 SMP tapi itu semi boarding sekolahnya, jadi pulangnya kalau akhir pekan. Jadi ya ketemunya yang sama yang kecil sama ibunya ya akhir pekan aja. Ya, itu aktivitas akhir pekan ya seperti biasanya orang keluarga di Cilegon ya, di Indonesia ya, kita bercengkrama bersama. Untuk biasanya begini, kalau anak saya pulang saya tanya misalnya gitu, kemarin selama sekian hari apa aja yang kegiatan, interaksinya. Nanti ketika beliau mereka interaksi dengan teman-temannya di rumah, nanti kita bisa menyampaikan kepada gurunya. Itu mungkin interaksi yang bentuk komunikasi ya Pak ya, agar tidak skip gitu ya, jadi tetap beraktivitas. Nah Pak, ini kalau kita lihat anak-anak muda sekarang juga memang sekarang kan sedang online ya Pak ya. Nah ini untuk ikut serta dalam organisasi, ini banyak yang malas ikut organisasi, padahal mungkin awal mula nanti ke depan bisa terjun mungkin di dunia politik dan lain sebagainya kan memang dari awal harus ikut organisasi. Seperti apa sih Pak melihat generasi muda dan juga organisasi yang ada saat ini? Kalau menurut saya kira pemuda punya potensi masing-masing ya. Saya melihat bahwa sekarang itu pemuda juga punya jadwal kegiatan sendiri. Tapi saya kira ketika kita mencoba encourage mereka atau mengedukasi mereka untuk aktif di organisasi, saya kira mereka masih punya keinginan untuk itu. Nah, kalau di kami di PKS punya ada namanya PKS Muda. Jadi itu mungkin salah satu bagaimana menggali interaksi dengan pemuda, dan kemudian saat ini juga pemerintah daerah kan punya program ya, mewujudkan komunitas-komunitas hobi itu kan. Nah, saya kira ini salah satu awal dari interaksi dengan pemuda, saya kira itu Mbak. Berarti pemuda-pemuda juga jangan sampai enggan untuk ikut berorganisasi. Banyak organisasi yang justru bernilai positif ya Pak ya. Betul. Itu bisa membangun karakter dari awal dan bisa juga mungkin bisa menjadi cikal bakal menjadi pemimpin ke depan ya Pak. Ya, insya Allah. Insya Allah. Kalau melihat sekian banyak anak-anak muda sekarang yang sudah terjun, ada yang memang ke hiburan atau mungkin juga ke politik, lebih condongnya
Gimana sih Pak melihat generasi saat ini? Saya kira generasi sekarang pasti dipengaruhi oleh kondisi sosial ya. Tapi saya tidak pesimis. Ada beberapa di antara mereka masih tetap punya concern untuk melakukan aktivitas yang dalam tanda kutip punya nilai masa depan yang bagus. Saya kira komunitas-komunitas hobi itu juga tidak semuanya negatif ya dalam tanda kutip. Saya kira masih ada yang punya concern untuk yang lebih bagus gitu. Betul. Tadi disebutkan ya bahwa di dunia politik ini juga masa depan baik sekali begitu ya Pak. Ya. Punya tanggung jawab dan juga amanah dan tentunya mulia begitu. Iya, insya Allah. Nah ini bagaimana sih Pak untuk bisa mempercayakan, tadi Pak Abdul Ghafur bilang sudah masuk di periode kedua, mempertahankan kepercayaan masyarakat itu kan tidak mudah ya Pak ya, dibandingkan dengan pertama kali. Yang kedua kali itu tentu tantangannya berbeda. Gimana sih Pak untuk bisa menemukan rasa kepercayaan di masyarakat, terutama di dapil Bapak? Ya, satu tugas yang tidak boleh dilupakan wakil rakyat adalah menyapa. Karena kita setiap hari hampir ya, kalau yang di pusat sama yang di provinsi mungkin interaksinya tidak terlalu intens. Tapi kita yang di daerah memang betul-betul hampir setiap hari. Jadi kita berinteraksi dengan masyarakat, ya tentu mungkin tidak semua kebutuhan bisa kita akomodir atau bisa kita bantu, tapi minimal dengan kita menjadi orang pertama yang bisa menampung keluhan-keluhan, kebutuhan-kebutuhan mereka dan kemudian diselesaikan oleh pihak lain, mudah-mudahan menjadi salah satu credit point bagi kita sebagai wakil rakyat. Wah, ini dia nih tadi ya. Jadi bukan hanya setelah dipilih saja kemudian lupa begitu dengan konstituen atau pemilih yang tadi sudah percaya begitu. Nah, ini media untuk berkomunikasi kepada masyarakat terutama konstituen ini menggunakan apa saja sih Pak? Kalau sekarang kan serba digital nih Pak. Ya. Kalau yang resmi tentu reses ya, di pemerintah diagendakan di sekretariat DPRD. Reses kebetulan kita nanti juga tanggal 4 sama 5 kan waktu reses nih. Tapi di luar itu saya kira interaksi setiap saat ya, baik dengan cara langsung ya. Walaupun sekarang masa pandemi kan kita dibatasi nih untuk pertemuan-pertemuan, menjaga kerumunan dan sebagainya. Tapi interaksi harian itu menurut saya tidak harus dalam pertemuan resmi ya, misalnya dengan kita secara informal mendatangin mereka atau menyapa ya, tidak hanya pada saat mereka kita membutuhkan kehadiran mereka, enggak, tapi setiap saat saya kira. Kalau di apalagi kebetulan saya tinggal di komplek ya, jadi interaksinya saya kira dengan interaksi di masjid misalnya, itu kan juga setiap saat interaksi yang bisa kita bangun. Bisa menggunakan berbagai media ya Pak ya untuk bisa berkomunikasi, terutama menyerap aspirasi yang terutama yang paling resminya adalah reses. Betul. Nah itu biasanya berapa kali sih Pak dalam setahun kalau untuk reses? Untuk DPRD itu 3 kali ya. 3 kali ya. Masa 3 kali waktu reses kita. Ya biasanya di akhir tahun, kemudian di kuartal pertama biasanya, dan di pertengahan ya. Biasanya langsung bertemu dengan konstituen ya, walaupun pandemi tetap ya Pak, reses itu penting begitu untuk menyerap aspirasi masyarakat. Nah ini untuk sobat podcast juga ingin tahu nih Pak, dari sekian banyak kegiatan begitu, dan sekarang juga di Ketua Komisi 3 ya Pak. Nah ini untuk membagi waktunya seperti apa sih Pak? Apa ada manajer khusus begitu? Kalau kita dibandingkan dengan pusat ya masih jauh ya. Pusat punya tenaga ahli bisa sampai 5. Kalau kita buru-buru gitu ya. Tapi insya Allah meskipun kita kelola sendiri secara mandiri, tapi kita kan difasilitasi oleh sekretariat itu dengan misalnya tenaga ahli fraksi gitu ya. Nah, mungkin ini salah satu yang bisa membantu ya, fraksi yang belum memang tenaga ahli di komisi ini belum nih. Kita masih mengkolaborasikan dengan fraksi sebetulnya. Nah, kalau ke depan bisa difasilitasi khusus untuk komisi, mudah-mudahan ini bisa meningkatkan
kinerja kita ya dengan mitra-mitra terkait sesungguhnya. Oke, jadi memang ada juga beberapa instrumen tambahan begitu ya Pak ya untuk bisa meningkatkan kinerja. Nah, kalau berbicara seputar kinerja nih ya Pak di Komisi 3 tentunya tidak terlepas dari peran mitra kerja dalam hal ini dari pemerintah Kota Cilegon dan unsur OPD. Komisi 3 bermitra dengan siapa saja sih Pak kalau untuk OPD? Tupoksi Komisi 3 adalah untuk pengelolaan aset dan pendapatan ya. Jadi mitra kita yang utama itu memang OPD penghasil pendapatan asli daerah. Di antaranya adalah DPKAD ya, BPKAD Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah. Kemudian ada juga Dinas Perhubungan yang di sana ada mengelola tentang retribusi dan pajak parkir, atau Dinas Tenaga Kerja yang di sana mengelola tentang potensi pendapatan untuk izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Kemudian ada Dinas Perdagangan dan Industri dan Perdagangan mengelola retribusi pasar. Nah, itu kira-kira mitra kita. Wah, banyak ya Pak. Ya, lumayan. Jadi kata anekdotnya begini, kalau Komisi 3 itu komisi mata air. Karena tadi ya berhubungan dengan aset, pendapatan begitu ya. Iya. Hitung-hitungan gitu istilahnya ya Pak. Iya, padahal cuma ngitung. Cuma ngitung. Baik, apalagi ini sudah mau masuk di awal tahun. Otomatis kemarin juga sudah disahkan ya untuk APBD Pemkot Cilegon ya Pak ya. 2022 ya. 2022 sudah disahkan untuk belanja daerah, kemudian juga target PAD. Itu sempat dibahas juga Pak? Ya, kalau Komisi 3 kalau untuk anggaran itu kan yang bahas secara detail itu Badan Anggaran ya. Pak. Komisi 3 hanya memberikan masukan kepada Badan Anggaran ya pada saat kita rencana kerja dengan mitra, misalnya dengan Dinas Perhubungan, Dinas PU yang punya retribusi sumber-sumber penghasil, sehingga kemudian rekomendasi itu kita sampaikan kepada Badan Anggaran ya untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Pak, kemarin kan sempat pandemi, PAD juga kan menurun begitu, bukan cuma Kota Cilegon, namun memang juga secara nasional ya Pak. Tentunya juga ada dorongan dari DPRD bagaimana PAD bisa naik, terutama di sektor retribusi dan lain sebagainya. Seperti apa sih Pak support dari DPRD dalam hal ini, fungsi monitoring begitu dan pengawasan begitu? Ya, secara formal kita mendorong sebetulnya kepada OPD penghasil untuk meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi. Nah, saya pernah menyampaikan di beberapa rapat itu pemerintah daerah punya aset ya, barang milik daerah ya, mau bentuknya gedung atau bentuknya lahan misalnya, atau yang lain misalnya. Nah, itu harusnya setiap aset pemerintah daerah itu jangan menjadi cost center. Ya, kalau cost center itu kan urusannya pengeluaran gitu ya, biaya dan sebagainya. Tapi dia harus menjadi profit center gitu. Sehingga punya potensi untuk menghasilkan. Nah, ini yang kita dorong. Yang kedua, kita juga menyampaikan bahwa ini sering saya sampaikan juga dalam beberapa rapat, potensi misalnya bangunan yang ada di Cilegon itu hampir semuanya tidak ada yang menyempit gitu ya, pasti melebar atau naik gitu kan. Nah, ini kan potensi ini yang kadang-kadang kita tidak atau belum komprehensif dari sisi data. Ya, ketika kita tanya siapa yang punya kewenangan untuk menjawab berapa jumlah bangunan yang ada di Cilegon, itu kan akhirnya jadi. Nah, kita perlu untuk mempunyai database itu ya. Tuh, yang kedua nyari potensi-potensi lain yang belum tergarap. Saya kemarin menyampaikan di antaranya adalah pajak restoran itu termasuk juga misalnya tentang catering yang ada di perusahaan-perusahaan di Cilegon yang sekian ratus itu, saya kira adalah potensi. Nah, ini yang harus digali oleh OPD terkait. Jadi bukan hanya mengandalkan satu sektor saja, banyak potensi yang bisa digali untuk pendapatan asli begitu ya. Termasuk juga tadi Komisi 3 juga membawahi atau menaungi terkait dengan aset. Nah, ini kalau untuk ada aset-aset misalnya
mobil idle dinas. ya, yang Iya, idle ya, betul idle. betul. Nah, yang memang sudah tidak digunakan lagi itu kan biasanya ada lelang begitu ya Pak. Ya. Nah, ini seperti apa sih Pak supportnya Pak agar mungkin tadi ya harus bernilai manfaat atau bisa ada nilainya begitu. Ya saya kira kalau biasanya kalau aset bergerak ya kan, itu kan dia ada apa namanya, ada lifetime-nya berapa tahun misalnya gitu ya. Jangka pakai Contoh atau misalnya, gitu ya. contoh mobil itu misalnya contoh mobil operasional berapa sih sesungguhnya lifetime yang distandarkan oleh peraturan perundang-undangan misalnya. Ini dalam waktu 5 tahun dia harus dinolkan nilainya misalnya. Padahal masih punya nilai ekonomis kan. Nah, sehingga menurut saya dengan cara seperti itu ya sudah, daripada jadi sumber pengeluaran kan mendingan dia dilelang gitu ya, sehingga itu jadi sumber pendapatan akhirnya ya. Tanggung jawab kita untuk misalnya biaya perawatan dan sebagainya berkurang nanti. Tapi kalau nanti tetap dibiarkan idle, nggak dipakai misalnya, itu kan juga sayang. Biaya perawatannya juga lumayan ya Pak ya, gedung-gedung, pajak dan lain-lain. Ya. Contoh misalnya yang lain gedung ya, yang dari dulu belum digunakan secara maksimal, misalnya yang di JLS itu kan yang dulu orientasinya untuk kejaksaan itu kan jadi sumber pengeluaran saja. Sayang ya Pak. Sayang. Menurut saya ini juga harus digali potensinya. Atau yang lain-lain. Nah, kita punya lahan misalnya ya, atau punya bangunan yang bisa disewakan misalnya dengan pihak ketiga. Nah, itu menurut saya perlu digali. Ini yang perlu digali ya, potensi tadi sumber pendapatan ya, terutama nih hitung-hitungan istilahnya ya ada hitung-hitungan ya Pak. Pasti. Bukan asal pengeluaran saja tapi juga apakah ada memberi manfaat. Nah, berbicara dengan mitra kerja ini salah satunya juga Dinas Perhubungan ya Pak. Kalau di Dinas Perhubungan sendiri nih Pak, support dari DPRD Kota Cilegon terutama di Komisi 3, adakah juga yang berkaitan dengan trayek dan lain sebagainya yang memang masih bermasalah atau gimana Pak? Ini berkali-kali disampaikan memang perlu duduk bareng antara Dinas Perhubungan Kota Cilegon dengan Dinas Perhubungan di sekitar, misalnya Kabupaten atau Kota Serang misalnya. Karena ini apalagi khususnya terkait trayek ya. Ya kalau untuk angkot itu kan dari Serang bisa masuk sampai ke Merak, sementara dari Cilegon hanya sampai PCI. Iya. Nah, itu menurut saya ini kan perlu dibicarakan, sehingga kemudian potensi-potensi itu ya proporsional lah kita ya. Kalau tidak dikelola dengan baik, saya kira ini sumber potensi yang nanti bisa tidak maksimal dilakukan gitu. Baik, ini yang memang masih harus diluruskan begitu ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan titik tengah. Saya kembali ke reses nih Pak. Dari dapil pemilihan Pak Abdul Gofur nih. Biasanya masyarakat Abdul Gofar, mohon maaf. Ini kan biasanya masyarakat juga tahu nih mitra kerjanya Pak Abdul Gofar ini siapa-siapa saja. Apa sih biasanya menjadi aspirasi dari mereka? Saya kira ini umum di masyarakat yang justru kadang-kadang pertanyaan bukan menyangkut dengan tupoksi di komisi tapi kebutuhan masyarakat secara umum dari mulai pendidikan, kesehatan, jaminan sosial gitu ya. Ini yang umum dirasakan, atau infrastruktur yang rusak yang perlu diperbaiki oleh pemerintah daerah. Ini hampir semua yang dirasakan anggota, misalnya anggota DPRD rasa-rasanya seperti hampir mirip ya Pak? Mirip. Kalau yang terkait dengan tupoksi itu malah sedikit, nggak pernah. yang paling ya klise ya sebetulnya itu ya Pak ya. Kebutuhan mereka gitu, bukan terkait dengan tupoksi di masing-masing komisi. Nah, itu seperti apa penyampaiannya langsung ke lembaga terkait atau pemerintah Kota Cilegon? Biasanya ini kan nanti kita didampingi oleh staf dari DPRD, mereka mencatat, kemudian kita tuangkan dalam pokok-pokok pikiran namanya, yang itu di kolektif. Kemudian disampaikan oleh Pak Ketua atau unsur pimpinan pada saat rapat paripurna. Jadi setelah tanggal 45 kita bulan ini reses, kemudian tanggal hari Seninnya kita ada pembukaan masa sidang untuk sidang kedua, baru kemudian disampaikan itu di rapat paripurna supaya ini menjadi masukan dan atensi dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan masukan-masukan dari masyarakat. Nah, biasanya kan masyarakat tuh inginnya serba
cepat begitu. Instan. Ada keluhan Ya. besok bisa langsung disegerakan. Nah ini kan pasti ada skala prioritas begitu ya Betul. Pak. Bagaimana sih Pak untuk bisa memberikan pemahaman ataupun juga informasi kepada masyarakat bahwa tidak bisa secara cepat begitu? Ya memang harus ini ya gradual ya, pelan-pelan gitu ya, gradual pelan-pelan supaya mereka punya pemahaman yang bahwa semua masukan itu ada proses. Apalagi sekarang dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang begitu rigid, nah ini tidak bisa kalau dulu bisa jadi ya misalnya ketika kita menyampaikan kepada pemerintah daerah mohon untuk disegerakan misalnya. Sekarang tidak bisa lagi. Nah ini perlu edukasi kepada masyarakat bahwa sistemnya sekarang sudah begitu rigid, begitu detail. Masukan-masukan itu akan kita sampaikan. Ya tentu kalau yang mendesak dan segera, saya kira pemerintah daerah juga punya pemahaman yang sama. Harus bisa makanya kita mendorong agar pemerintah daerah menempatkan dana tak terduga itu mudah-mudahan bisa lebih longgar gitu supaya ketika ada kebutuhan mendesak bisa segera bisa dipergunakan juga. Karena kan banyak masyarakat yang belum paham atas kewenangan. Ini maksudnya kewenangan provinsi kah, kota kah, nasional kah, jalan saja ada yang berlubang padahal mungkin kewenangannya bukan masuk di Kota Cilegon. Nah, ini yang mungkin juga perlu dipahami oleh masyarakat begitu ya, Pak. Iya, betul. Pak Ketua. Nah, suka duka nih Pak, suka duka menjadi anggota dewan. Banyak sukanya tuh banyak dukanya sih Pak. Atau 50-50? Ya, 50-50 lah. 50-50. Enggak, sebetulnya kalau jujur ya, sebetulnya anggota DPRD itu ya sedikit banyak punya privilege ya, punya ini. Tapi tentu kita tidak bermaksud untuk kemudian karena dengan privilege itu kemudian kita aji mumpung lah istilahnya gitu. Sedikit banyak kita walaupun tidak secara langsung tapi minimal imbang lah gitu ya. Kalau dukanya ya urusan masyarakat tuh dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Ada aja ya Pak. Ada aja. Bahkan mungkin sampai ada yang ke rumah gitu Pak. Ya itu otomatis tuh pasti. Sudah pasti ya Pak ya. Pasti. Baik, ini mudah-mudahan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat ya Pak, insya Allah ini jadi berkah juga. Terkait dengan target ke depan nih Pak, nah ini target di tahun 2022 dari Komisi 3 sendiri ada rencana kerja apa nih Pak? Ya kebetulan Komisi 3 kemarin sudah membuat kegiatan untuk membuat kajian potensi daerah, terutama potensi pendapatan asli daerah. Kita membuat kajian bekerjasama dengan pihak ketiga. Nah mudah-mudahan nanti kalau sudah ada hasilnya kita akan sampaikan juga kepada mitra terkait, OPD terkait dalam hal ini. Baik, ini rencana jangka pendek istilahnya Pak ya di awal tahun 2022. Dan tentunya Sobat Podcast juga ingin tahu nih Pak, seperti apa sih Pak koordinasi dengan pemerintah Kota Cilegon yang memang saat ini juga baru berjalan begitu ya Pak. Nah ini seperti apa sih Pak koordinasinya? Apa yang lebih disoroti untuk wali kota dan juga wakil wali kota yang baru? Saya kira sudah sering disampaikan oleh pimpinan ya bahwa anggota DPRD atau DPRD lembaga DPRD secara umum itu adalah unsur penyelenggara pemerintah di daerah. Nah mestinya ini harus jadi persepsi yang sama bahwa kita punya tupoksi dari DPRD secara kelembagaan ya, unsur tupoksi untuk budgeting ya, pembentukan perda atau pembentukan peraturan daerah dan fungsi pengawasan. Jadi menurut saya kira nggak ada kendala selama ini ya, nggak ada kendala karena semua sudah sepakat dengan Undang-Undang 23 2014 bahwa unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah pimpinan daerah, kepala daerah, dan DPRD. Saya kira itu Mbak. Harus berkoordinasi, sering berkoordinasi dan juga saling support begitu ya Pak. Saya kembali ke mungkin banyak juga yang tertarik terjun ke dunia politik. Kalau ingin menjadi anggota dewan atau terjun ke dunia politik, memang apakah backgroundnya harus di dunia politik atau memang bisa dari berbagai latar belakang begitu? Ya, saya kira semua latar belakang boleh
Boleh, bisa. Bisa saja ya, Bisa Pak. saja. Saya dari karyawan gitu ya, nah, ternyata juga punya potensi. Masuknya di mana nih? Potensi-potensi apa sih yang kira-kira bisa digali nih untuk para generasi muda? Ya potensi karena kita kota industri, memang ini harus yang dilakukan pertama adalah peningkatan kualitas SDM. Ya selama ini kita berinteraksi, memang ini yang dirasakan dalam tanda kutip ya masih kurang ya, karena Cilegon kan industrinya industri padat modal dan padat teknologi. Sehingga kita perlu kompatibel lah ya, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kalau tidak, akhirnya kita nanti kalah bersaing dengan daerah-daerah lain, pelajar terutama. Nah, ini yang harus digali. Memang kita sudah mencoba untuk memformulasikan agar judulnya itu kebutuhan industri itu apa, sehingga kemudian di lembaga-lembaga pendidikan kita bisa kompatibel, job matching gitu ya, Pak, istilahnya link and match lah gitu antara industri dengan sumber unsur pendidikan gitu. Karena memang angka pengangguran juga tinggi ya Pak di Cilegon. Nah itu yang masih jadi PR. Ya itu concern kita. 12% kira-kira gitu ya. Iya. Gitu. Ya istilahnya agak ironi di mana kota Cilegon kan termasuk kawasan industri. Betul. Namun angka penganggurannya juga tinggi. Nomor 2 di Banten. Nah ini kebanyakan juga lulusan SMK justru ya Pak. Betul, ya, penyumbang angka pengangguran yang tinggi. Tadi yang disebutkan oleh Pak Ketua Komisi 3, ini harus ada link and match. Jadi pangsa pasar ini butuhnya apa sih? Nah kemudian di sekolah kejuruannya juga harus disiapkan begitu ya SDM-nya. Ini kan kalau tidak dilihat kan memang bisa dibilang kemampuannya sama begitu ya Pak. Betul. Skillnya juga memang harus ditambah lagi ya Pak ya. Betul. Baik, dan kalau untuk pemula nih Pak, yang ingin terjun ke dunia politik, modal awal tuh apa sih Pak? Kan tadi backgroundnya bisa apa saja sebetulnya, tapi modal awal apakah memang datang langsung nih ke organisasi politik, partai politik atau lain-lain, atau apa mulainya apa memang dari kampus? Ya kalau secara normatif ya, orang terpilih itu kan pasti karena populer dulu. Harus populer. Berarti followersnya harus banyak nih. Iya, itu salah satu. Populer artinya kata para pengamat kan minimal ada 3 gitu ya. Popularitas, ya kapabilitas, ya elektabilitas. Nah, yang keempat katanya apa tuh Pak? Isitas. Isitasnya juga bercanda. Itu bisa menyusul lah Pak ya. Iya. Tapi yang jelas 3 tadi komponen tadi ini yang harus dimiliki modal pertama begitu. Kalau Pak Ketua Komisi 3 sendiri mulai kapan sih Pak? Tadi kan disebutkan setelah bekerja menjadi karyawan, itu usia-usia berapa sih Pak akhirnya terjun betul-betul serius begitu di dunia politik? Saya sebetulnya pensiun dipercepat ya, pensiun dini lah judulnya, minta pensiun dipercepat di karyawan itu dari 2009 ya, jadi 2009. Sudah pensiun dini dari karyawan begitu ya Pak? Meskipun sebelumnya ya namanya juga interaksi ya, sudah 2009 kebetulan saya diamanati untuk menjadi pengurus inti di PKS Kota Cilegon ya, sehingga kemudian setelah itu kita berhenti dari karyawan gitu. Jadi fokus betul-betul kebetulan saya punya lembaga pendidikan juga, jadi ya udahlah nggak di karyawan juga ngurus lembaga pendidikan. Ini berarti dari situ ya Pak ya, mulainya masuk terjun ke dunia politik. Dukungan keluarga seperti apa nih Pak dengan aktivitas dan kegiatan Pak Ketua? Nggak ada masalah. Malah justru mendukung ya Pak? Ya intinya so-so lah gitu ya. Nggak ada masalah gitu intinya. Gitu. Jadi alhamdulillah ini peran keluarga juga support sekali mendukung peran di anggota dewan begitu. Ke depan nih Pak, apa sih harapan untuk para generasi muda saat ini yang mungkin juga tertarik setelah menonton podcast kita, akhirnya mungkin terpacu nih untuk bisa lebih baik. Baik, saya sih berharap ya generasi muda, karena nanti di 2025, 2000 mungkin setelahnya itu kan kita akan ada bonus demografi. Ya, generasi muda akan menguasai sekian % dari jumlah penduduk.
Ya, jadi menurut saya mulai sekarang, nih, saya berharap generasi muda, ayo kita sama saya yang punya potensi untuk berkiprah di masyarakat, ya, persiapan sekarang. Karena nanti otomatis iklim kita berkenegaraan itu akan berubah gitu ya. Sehingga saya kira generasi muda harus punya cita-cita ya yang sama di bidang apapun, atau lebih-lebih yang di bidang politik, karena lembaga politik adalah pilar demokrasi ya, sehingga inilah yang harus sama-sama kita jaga ya, supaya demokrasi itu tidak ada otoritarianisme, jadi ada check and balances gitu ya, sehingga ya lembaga demokrasi, lembaga politik tetap diperlukan sebagai pilar demokrasi itu. Nah, salah satu yang bisa mewarisi ya tentu pemuda, nggak mungkin, karena pemuda sekarang pemimpin yang akan datang gitu. Betul. Ya. Nah, ini yang harus jadi semangat bersama. Kayak generasi ya Pak ya, dan ini dimulai dari usia-usia muda nih. Mudah-mudahan usia-usia muda ini diisi dengan hal-hal yang positif, mulai ikut organisasi, tekuni apapun bidangnya ya. Alhamdulillah sih masuknya ke dunia politik juga ya Pak. Ya, kan sebagai unsur penyelenggara pemerintah. Betul. Kalau enggak kita ya diatur terus gitu kan. Ide gagasan kita enggak pernah terwujud di pemerintahan. Betul, apalagi tadi ya ini sebagai salah satu penyambung lidah dari masyarakat, kemudian juga menyerap aspirasi yang mudah-mudahan tadi ya yang sudah diamanahkan ini bisa disampaikan langsung dan bisa terwujud. Nah itu tadi ya, prosesnya memang tidak secara instan ya Pak, jadi bertahap karena memang ada skala prioritas. Terima kasih banyak Pak Ketua Komisi 3 Pak Abdul Ghoffar sudah bersedia berbincang-bincang dalam podcast kami. Sehat selalu Pak, salam untuk keluarga, lancar untuk kegiatan dan juga rencana kerja di Komisi 3. Dan sahabat podcast SOAN DPRD Kota Cilegon, tuntas sudah kebersamaan kita dalam podcast kali ini. Terima kasih banyak sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kita ketemu di lain kesempatan. Saya Fitratu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.